Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak yang Allah, sebagaimana tertulis dalam firman kita tentang Allah. Jadi mula-mula Yesus berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian dia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama dia hapuskan untuk menegakkan kehidupan. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan hidup Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Beberapa waktu sudah datang malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Sebab sesungguhnya ketika selama sampai ke telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjabat 1 tahun sudah mengunjungi seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan.
mulai dengan mengunjungi dan segera mengunjungi, mengamati, mendengar apa yang ada di daerah ini. Setelah itu membuat program dan programnya kita laksanakan. Dan mulai dengan infrastruktur dibangun, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, irigasi, waduk-waduk, jalan tol, rumah sakit, puskesmas yang paling adalah mengatasi COVID-19. Semua itu. Dan yang paling terakhir, memindahkan ibu kota, membangun ibu kota Nusantara. Kehadiran dan kelahirannya membangkitkan harapan, energi positif bagi rakyat, sehingga ini kita rakyat Indonesia dicatat dalam sejarah dan selalu senang. Namun akhir-akhir ini lawan-lawan politik yang sakit hati karena mereka tidak bisa seperti ini. Banyak mengkritik dan tidak dengar banyak kritik. Yang penting adalah dia yang memberikan seluruh hidup dan tenaga bagi rakyat Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil pada Jumat keempat mengisahkan kunjungan Maria kepada Elizabeth saudarinya. Sebuah peristiwa yang penuh sukacita dan selalu kita doakan dalam doa rosario sebagai begini. Sebagai bila bagian kedua, Maria dalam ini terdengar Bunda Maria sudah menerima kabar malaikat, kabar gembira dari malaikat Gabriel. Setelah itu dia bergegas menuju ke pegunungan Judea. Yang paling sulit diceritakan. Dia mengunjungi saudarinya Elizabeth untuk apa? Untuk berbagi sukacita, berbagi kegembiraan, berbagi kabar keselamatan kepada reaksi dari Elizabeth menerima salam dari Maria, anak dalam rahim Yohanes Pembaptis, juga bergembira. Elizabeth merasa dia diberkati. Seluruh isi keluarga San Maria dan Elizabeth, termasuk Yohanes Pembaptis, mendapat mereka peristiwa kegembiraan ini bisa menjadi salah satu pedoman hidup bagi orang Kristiani, yaitu bagaimana kita menjadi pembawa gembira kepada anak sesama. Elizabeth karena mengalami hubungan dan mengalami berkat, maka dia katakan, diberkatilah Tuhan yang antara semua perempuan, dan diberkatilah buah suatu ungkapan keyakinan diberikan dari Elizabeth. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua dipanggil untuk memiliki salah satu karakter seperti Bunda Maria, yaitu kabar gembira kepada orang lain. Coba sekarang kita melihat kehidupan kita masing-masing selama ini.
Kabar apa yang sering saya wawarkan kepada sesama, entah di dalam keluarga, lingkungan kerja, ataupun di luar. Kabar gembira tentang kelahiran Yesus, tentang keselamatan, tentang kebaikan, ya. Saudara-saudara yang terkasih, atau justru kita masuk dalam bagian pembawa kabar. Mungkin juga kita sebagai pembawa kabar atau menjadi pembawa yang masalah, kebencian dan perpecahan. Kita juga bisa terlibat reaksi orang-orang yang menerima kabar yang kita sampaikan. Apakah mereka bergembira, bertobat, Jalan-jalan. Let's go. Let's go. Mau bertualang menikmati eksotika alam? Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. Let's go. Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. atau yang kita kalah diberi dengan rasa kebencian, merasa disakiti. Mungkin saja kita bergegas untuk menyampaikan kabar-kabar yang menyakitkan, tidak peduli dengan masalah. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu permasalahan besar di era digital ini adalah banjirnya informasi, bahkan kabar buruk, hoax, bohong, dan sejenisnya. Kita sebagai orang beriman Kristen ini harus terbiak menerima pesan-pesan dan belajar pesan-pesan itu kepada orang lain. Kadang-kadang kita begitu melihat tanpa membaca atau tanpa merenung, kita sudah paham. Apalagi berita-berita itu tentang pemimpin-pemimpin, pabrik-pabrik, pabrik-figur, itu cepat. Saudara-saudara, hendaklah kita seperti Bunda Maria, kita bisa juga membuat orang lain dipenuhi Roh Kudus karena kita mampu menyampaikan kabar kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam membilang berita, hendaklah kita bisa mohon kebenaran Roh Kudus untuk menerangkan dari pikiran kita supaya lebih berita-berita yang membawa perubahan, membawa kebaikan, membawa sesuatu, membawa perubahan, bukan berbicara tentang hidup. Tentang berita-berita dalam bacaan pertama, Nabi Mika bernubuat tentang kedatangan Sang Immanuel, Sang Mesias yang akan lahir di Betlehem. Ia adalah keturunan Daud. Mesias ini akan menggembalakan
bukan dengan kata-kata ulama, melainkan dengan darahnya yang suci, darahnya yang kudus, yang mulia, darah Yesus yang mulia itu menebus dosa-dosa. Itu buat mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kita menanamkan sebuah program kerja dalam hati kita masing-masing. Dalam diri kita masing-masing, kita mau menjadi seperti Bunda Maria, sang pembawa kabar gembira kepada semua orang. Gereja membutuhkan banyak tenaga untuk melanjutkan tugas kekhawatiran. Baik, sebagai imam, biarlah umat sesuatu bersih. Setiap anggota gereja wajib menjadi warta sukacita secara khusus karya Kristus yang beriman. Semoga kita bangkit berdiri dengan cara bagi gereja Allah Bapa Maha Kasih, jadikanlah gerejamu tanda cinta kasih yang selalu mencurahkan perhatian pada penderitaan manusia. Marilah kita Engkaulah pembuat harapan dan keselamatan bagi perdamaian dunia. Allah Bapa Maha Baik, jauhkanlah para bangsa dari peperangan dan pertumpahan darah. Semoga damai sejahtera menguasai hati umat manusia berkat kedatangan Kristus Putra Tuhan. Marilah kita Tuhan, Engkaulah pembuat harapan dan keselamatan bagi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Allah Bapa Maha Kasih, berkati dan hiburlah mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perayaan Natal nanti. Sebab Kristus telah berkenan terlahir sebagai bagian dari orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah kita Tuhan, Engkaulah pembuat harapan dan keselamatan bagi diri kita. Allah Bapa Maha Kudus, kuatkanlah kami agar pada hari-hari terakhir menjelang Natal ini kami mampu menyingkirkan segala rintangan dan godaan, sehingga kami pantas menyambut kedatangan Putra-Mu. Marilah kita Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terimalah ucapan syukur dan terima kasih dari hamba-hamba-Mu, Selin dan Riki, yang acara pernikahan mereka berlangsung dengan lancar. Dengan gembira kami menantikan kedatangan Putra-Mu, sebab kami percaya akan kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang tampak bagi kami dalam diri Yesus
penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Marilah berdoa. Allah Bapa sudah kehidupan kami, terimalah persembahan diri kami dalam tubuh roti dan anggur ini. Satu dan baru kiranya dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga menghasilkan kebahagiaan hidup bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan penantara kami. Tuhan bersama. Dialah yang dikuatkan dalam kekuatan termadi dan digantung undang perawat dengan kasih yang mengagumkan. Dia yang ketenangannya diwartakan dan kehadirannya dimaksudkan oleh Yohanes. Dia yang menemukan kami hidup misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti hatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu